Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatullahi wassalamu ala المبعوث رحمة للعالمين شافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أكرمنا بمحبة حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم احشرنا اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh yang layak dicintai adalah hanya mereka yang punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia. Begitu sebaliknya tidak pantas untuk dicintai, tidak pantas untuk dihormati yang tidak punya cinta kepada Nabi Muhammad, siapapun dia, siapapun orangnya. Maka dari itu penghormatan Allah memuliakan kita pada malam hari ini, pada saat ini, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat ini. Sungguh ini adalah nikmat besar dari Allah. Maka mari kita pada saat ini, pada detik ini, yang pertama hadirkan makna syukur yang sesungguhnya. Syukur dengan benar-benar syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan nikmat ini sudah banyak dicabut oleh Allah dari hati hamba-hambanya. Allah memberikan nikmat kepada kita pada detik ini, pada malam hari ini. Maka mari kita syukuri nikmat ini, karena nikmat ini sudah banyak dicabut dari hamba yang lainnya. Yaitu nikmat kemudahan, nikmat kemudahan kemauan yang ada di hati kita, kemudahan langkah kaki kita untuk merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini adalah nikmat yang sudah banyak dicabut oleh Allah dari hati hamba-hambanya. Selagi nikmat, kegembiraan, senang, rindu untuk merayakan Maulid Nabi sudah dicabut, maka artinya orang itu dijauhkan oleh Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan siapapun yang dijauhkan oleh Allah dari Nabi Muhammad artinya telah didekatkan ke neraka. Maka bersyukurlah kepada Allah karena pada saat ini Allah masih memilih anda sebagai orang yang ingin bergembira kepada atas Nabi Muhammad, ingin merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada di antara hamba-hamba Allah mendengar perayaan Maulid Nabi diadakan tidak tergerak hatinya untuk menghadiri. Bahkan ada sebagian dari mereka di saat mendengar perayaan Maulid Nabi hatinya ingkar, mukanya masam, dan sungguh orang itu telah dijauhkan oleh Allah dari nikmat besar ini. Maka hadirkan makna syukur yang sesungguhnya, dan setelah itu tambahlah dengan janji bahwa kita akan terus melaksanakan perayaan Maulid Nabi sampai dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan yang harus kita hadirkan. Karena merayakan Maulid Nabi adalah merayakan Nabi Muhammad. Kalau orang tidak faham makna ini, maka dia harus faham tentang Nabi Muhammad. Yang tidak kenal makna ini, maka dia tidak kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah paling mulianya Nabi. Nabi Muhammad paling agungnya Nabi. Maka semua yang ada urusan sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad, maka hal itu menjadi paling baiknya segala sesuatu. Jika Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, maka kita menjadi umat yang paling mulia. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, maka ketahuilah keluarga beliau adalah sebaik-baik keluarga. Dan kalau kita ingin tahu sahabat yang paling baik adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu cara berpakaian yang paling bagus adalah cara berpakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu cara berjalan yang paling bagus adalah cara berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen tahu cara tidur yang paling bagus adalah cara tidurnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngomong, berani berkata cara berjalanku lebih bagus dengan cara berjalannya Nabi Muhammad, dia keluar dari iman. Kalau ada orang berani berkata bahwasanya cara berpakaianku lebih bagus dari cara berpakaiannya Nabi Muhammad, keluar dari iman. Semua yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad, maka itu adalah sebaik-baik segala sesuatu. Cara makan yang paling bagus adalah cara makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kelahiran yang paling bagus kelahiran siapa? Kalau orang tidak bisa memahami makna ini, keluar dari iman. Jadi kalau ada orang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad sama dengan kita, tidak ada bedanya, dia tidak kenal Nabi Muhammad. Kelahiran yang paling mulia adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Maka syukurilah, 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 karena saat ini anda masih dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senang untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad. Maka yang mengagungkan cara berjalannya Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Yang mengagungkan cara tidurnya Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Yang mengagungkan cara berpakaian Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad tidak lain adalah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahannya, orang tidak faham makna ini. Kadang dengan kesombongan berkata Nabi Muhammad seperti biasa. Kelahiran Nabi Muhammad tidak beda dengan kelahiran orang lain. Dia ingin jadi Nabi. Ada orang merendahkan kelahiran Nabi Muhammad. Tidak, kelahiran Nabi Muhammad adalah sebaik-baik kelahiran. Nabi Muhammad adalah mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dimuliakan sebelum jadi Nabi, setelah jadi Nabi, waktu hidup dan setelah mati, sebelum lahir dan setelah terlahir. Nabi Muhammad mulia dari dulu hingga nanti. Nabi Muhammad tidak pernah dikurangi kemuliaannya oleh Allah. Nabi Muhammad mulia. Sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Yahudi pun mereka ternyata bertawasul menyebut nama Nabi Muhammad demi kemenangan dalam peperangan mereka. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka orang-orang Yahudi itu di saat berada di dalam peperangan, mereka minta kemenangan kepada Allah dengan memohon, ya Allah, berikan kepada kami kemenangan dalam peperangan ini berkat Nabi akhir zaman yang akan kau utus. Jadi pengen menang, bertawasul dengan Nabi Muhammad yang waktu itu Nabi Muhammad belum terlahir. Jadi belum dilahirkan sudah dimuliakan.
Dan di saat dilahirkan Nabi Muhammad juga mulia. Masya Allah, mulia. Ada sebagian orang merendahkan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu yang perlu dimuliakan ya syariatnya ini, sunnahnya, ajarannya. Kalau Nabi Muhammad tidak ada wahyu, tidak akan mulia. Ini paling kurang ajarnya manusia. Dia tidak kenal Nabi Muhammad. Benar nih, orang mengaku kenal Nabi Muhammad tapi tidak kenal. Ketahuilah wahai ahli iman, wahai kaum muslimin, Nabi Muhammad itu mulia sebelum jadi Nabi. Jadi Nabi Muhammad mulia bukan karena wahyunya saja. Wahyu memang menambah mulia Nabi Muhammad yang sudah mulia. Apakah mereka yang merendahkan Nabi Muhammad itu tidak sadar dan tidak tahu bahwa Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad pernah membawa barang dagangannya. Sayyidah Khadijah Al-Kubra di saat membawa barang dagangan ini ditemani oleh Maisarah. Maisarah bercerita, aku heran dan sungguh perjalananku dengan Nabi, dengan Muhammad, perjalanan yang nyaman. Aku tidak pernah merasakan panas. Kenapa? Karena setiap aku berjalan dengan Nabi Muhammad, kemanapun Muhammad pergi, ternyata Allah memayungi Nabi Muhammad dengan mendung. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi itu dipayungi mendung. Ayo yang ngaku sama kayak Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi. Ayo, siapa yang pernah dipayungi mendung? Siapa yang merasa pernah di dalam perjalanannya dipayungi mendung itu? Nabi Muhammad dipayungi mendung oleh Allah, dan masih banyak kemuliaan. Dan kemuliaan Nabi Muhammad bukan saja hubungannya dengan wahyunya, akan tapi kemuliaan Nabi Muhammad semua yang ada pada diri Nabi Muhammad. Jasadnya Nabi Muhammad, rambutnya Nabi Muhammad, semuanya, bajunya Nabi Muhammad mulia. Cara mengagungkan Nabi Muhammad bermacam-macam caranya. Para sahabat Nabi paling paham Nabi Muhammad. Ada salah satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tolong wahai kaum muslimin, ini disimak dengan benar bahwa Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis. Suatu ketika Imam Bukhari, ada satu hadis yang berbunyi begini. Sang perawi bersumpah di saat meriwayatkan hadis ini dengan sumpah, wallahi, demi Allah. Jarang hadis itu dimulai perawinya dengan sumpah. Ada beberapa hadis saja sang perawi di saat ingin meriwayatkan hadis tersebut dengan sumpah, di antaranya hadis ini. Wallahi, demi Allah, ma tanakkhama nukhamatan ila wasaqatat fi kaffi rajulin minhum fadallaka biha wajahu. Demi Allah, Nabi Muhammad itu tidak membuang satu dahak kecuali sudah ditangkap oleh salah satu sahabat Nabi, kemudian diusapkan di wajahnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sahabat Nabi mengambil dahak Nabi Muhammad lalu diusapkan di wajahnya. Maknanya apa? Memuliakan dahaknya Rasulullah. Dahak ini bukan jasadnya Nabi Muhammad. Dahaknya pun dimuliakan oleh sahabat Nabi, dan saat itu pun tidak ada yang berkata kultus, gak ada yang mengatakan itu syirik. Kalau ada seandainya ada orang saat ini menyanjung dahaknya Nabi Muhammad, tidak berlebihan. Bagaimana ada orang menyanjung Nabi Muhammad masih dimarahin, dikatakan bid'ah sesaat, dikatakan sesat sesaat. Ini kalau ada orang menyanjung dahaknya Nabi Muhammad saja tidak disalahkan. Ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dahak, menyanjung itu dengan bermacam cara. Ada menyanjung dengan lidah, ada menyanjung dengan perilaku, sanjungan dengan perilaku, dari sanjungan dengan lidah. Orang bisa menyanjung dengan lidah basa-basi, tapi kalau dengan perilaku, ini adalah ungkapan di dalam hati. Ini adalah terjemahan apa yang ada di dalam hatinya. Ada dahaknya Rasulullah disamber lalu diusapkan di wajahnya. Ini tidak lain adalah sanjungan dari para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi Imam Muslim meriwayatkan satu hadis
yang di situ bahwasanya Nabi Muhammad itu kalau potong rambut, para sahabat Nabi sudah berada di sekitarnya untuk mengambil rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rambut yang diambil, ya. Rambut dimuliakan, tidak ingin rambutnya Rasulullah jatuh ke bumi, dengan dua makna yang mereka inginkan. Tidak ingin rambut Nabi Muhammad terjatuh lalu diinjak oleh orang, yang pertama. Yang kedua, karena rambut Nabi Muhammad berkah, maka diambillah rambut itu, sehingga inilah yang menjadikan Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah panglima perangnya Rasulullah, orang yang sangat luar biasa, pemberani. Di satu peperangan, di saat beliau berada di medan laga, tiba-tiba saat itu beliau terhenti dan bingung mondar-mandir. Rupanya beliau itu mencari kopiahnya yang sudah usang, atau dalam riwayat imamahnya yang sudah usang, terjatuh di saat berada di dalam peperangan. Dan di saat seperti itu para sahabat-sahabat beliau berkata, "Ya Khalid, kita dalam keadaan genting, perang dahsyat, kenapa kau sibuk mencari kopiah yang sudah usang? Biarkan kopiah hilang, kita bisa cari lagi nanti kopiah." Tersinggung Sayyidina Khalid bin Walid. Jangan berkata begitu, kopiahku harus aku ketemukan. Ketahuilah, karena di dalam kopiahku itu telah aku selipkan rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak pemuliaan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Rambutnya diambil, jubahnya Nabi Muhammad. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis. Dari Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah berkata, "Hadhihi jubbatu Rasulillahi qabathatha Aisyatu." Ini jubahnya Nabi Muhammad dipegang oleh Siti Aisyah. Siti Hafsah adalah istri Rasulullah dan Sayyidah Aisyah juga istri Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad meninggal, beliau punya jubah. Jubah itu disimpan oleh Siti Aisyah. Walamma kubidat, tatkala Siti Aisyah meninggal, kata Siti Hafsah, qabattuha, maka aku ambil, aku pegang itu jubah. Wa inni ughsiluha astashfi biha limardona. Aku cuci jubah tersebut untuk aku jadikan obat bagi orang yang sakit dari kami. Ini jubahnya Nabi Muhammad, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sangat sahih kalau orang paham makna ini. Jadi ketahuilah bahwa kalau kita memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, tidak lain adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak hujah-hujah para sahabat Nabi, ternyata mereka menyanjung Nabi Muhammad, bukan saja kelahirannya, sampai dahaknya, sampai rambutnya, bekas wudhunya, berdarah canduknya, jubahnya, dan semuanya dimuliakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu hanya berpura-pura kayaknya maulid saja. Satu maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kurang kita. Kita belum tentu kalau ketemu Nabi Muhammad kita berani berebut tentang dahaknya Rasulullah. Mungkin kita tidak paham kalau itu ada kemuliaannya. Ini makna yang harus kita pahami. Alhamdulillah, kok pada detik ini, saat ini kita dikumpulkan oleh Allah menjadi orang yang ingin merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dan lintaskan setelah itu niat. Selamanya anak-anakku, keturunanku harus menjadi orang yang gemar merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada fitnah yang aneh-aneh, fatwa yang aneh-aneh, fatwa akhir zaman tidak pernah difatwakan ulama terdahulu. Jadi fatwa yang mengharamkan maulid Nabi itu fatwa bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu, dan ini adalah membahayakan umat. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa kita datang ke tempat ini ada tujuannya. Apa yang kita cari di balik kedatangan kita di saat ini? Pengen ramenya saja? Remeh, nggak ada nilainya. Kita berkumpul di sini harus ada tujuannya. Mau mencari apa kita ke sini? Ada orang berkata mencari syafaatnya Nabi Muhammad. Ada pengen macam-macam, ada kalimat-kalimat yang disebut. Akan tapi ketahuilah, kalau ada orang menginginkan syafaat Nabi Muhammad di tempat ini, sebelum syafaat ada yang harus kita dapat. Syafaat Nabi Muhammad akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya sebelum kalimat syafaat yang kita cari, sebelum kita mencari kebersamaan dengan Nabi Muhammad, sebelum yang namanya surga kita sebut, maka ketahuilah sesuatu yang amat penting yang harus kita cari dalam hidup ini adalah mencari cinta kepada Nabi Muhammad.
Kalau sudah di hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad, mah semuanya beres. Permasalahan kita ini adalah kita kurang cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah orang cinta kepada Nabi Muhammad, gak ada yang kurang. Lihat, kalau sudah orang cinta kepada Nabi Muhammad, dia ingin meniru Nabi Muhammad. Perilakunya kayak perilaku Nabi Muhammad. Yang ada di hatinya adalah Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Jadi kita mencari cinta, ini harus kita pahami. Kalau kita hadir ke tempat semacam ini tidak menyadari apa yang kita cari, maka nggak dapat apa-apa. Kita itu harus tahu bahwasanya kita saat ini mencari cinta. Kalau kita tidak sadar yang kita cari, sampai tempat ini pun kita tidak membawa saat pulang. Seperti jika kita pergi ke pasar membawa duit, membawa uang banyak sekalipun, uangnya banyak, akan tapi kita tidak ngerti mau beli apa. Sampai di pasar adanya bingung. Kita harus tahu bahwasanya datang ke tempat semacam ini kita ingin mencari kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kita cinta kepada Nabi Muhammad, Masya Allah, lihat. Kalau kita punya seorang putri yang cinta Nabi Muhammad, lihat. Tidak usah pusing kita memberi nasihat banyak-banyak, hatinya sudah menasihati dirinya. Kalau kita punya anak putri misalnya, kita kasih duit 200.000 untuk pergi ke pasar, ke toko sana untuk beli baju, karena di dalam hatinya ada Nabi Muhammad. Waktu memilih baju yang diingat adalah Nabi Muhammad. Maka pulang ke rumah, baju yang diambil adalah baju cantik, baju solehah, karena dia kenal Nabi Muhammad. Akan tapi lihat, jika ternyata anak putri kita tidak kita kenalkan Nabi Muhammad, tidak cinta Nabi Muhammad, kita kasih duit 200.000, neng beli baju neng, akhirnya beli ke toko, waktu memilih baju yang diingat artis, pulang bajunya kayak. Nah, ini permasalahannya adalah hatinya nyambung atau tidak nyambung ini. Jadi kalau sudah kenal Nabi Muhammad, beres semuanya. Jadi cinta kepada Nabi Muhammad itu roh dari mengikuti Nabi Muhammad. Orang jangan hanya mengatakan yang penting kita mengikuti Nabi Muhammad, tidak cukup. Mengikuti Nabi Muhammad belum cukup. Orang munafik bisa mengikuti Nabi Muhammad. Orang kafir bisa kayak Nabi Muhammad. Jadi ada seorang munafik, seorang kafir orientalis, orang kafir yang belajar ilmu Islam tapi untuk merusak Islam, berani iktikaf di Mekah bertahun-tahun, dia kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaf bertahun-tahun kayak Nabi Muhammad SAW. Terungkap ternyata ia adalah orang yang ingin menghancurkan Islam. Lihat, padahal kayak Nabi Muhammad. Jadi nggak cukup mengikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau gembar-gembar ittiba'us sunnah, ngikuti sunnah Nabi, ngikuti Nabi Muhammad harus ada rohnya. Dan rohnya mengikuti Nabi Muhammad itu adalah, kalau ada orang minum dengan tangan kanannya itu sunnah. Kalau ibu masuk masjid, mana yang dulu, kaki kanan atau kaki kiri? Kanan itu sunnah. Kalau orang keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri, Masya Allah, itu sunnah. Tapi bagaimana hakikat sunnah? Apakah cukup kalau kita minum dengan tangan kanan kita sudah beres, itu sunnah Nabi? Kalau kita makan dengan tangan kanan kita adalah cukup, itu adalah sunnah Nabi? Siapa yang kenal monyet? Monyet bisa makan kan? Monyet makan kadang pakai tangan kanan. Apakah bisa kita katakan monyet menjalankan sunnah Nabi? Orang kafir pun ada yang makan dengan tangan kanan. Orang fasik juga ada yang makan dengan tangan kanan. Tapi mereka tidak menjalankan sunnah Nabi, biarpun makannya dengan tangan kanan. Akan tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah hadirnya Nabi Muhammad di hati kita. Karena kita melakukan itu karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kita cari adalah cinta. Dan harus paham ini, kita mencari cinta kepada Nabi Muhammad. Dan cinta itu luar biasa. Kalau orang mencintai pasti niru, pengen kayak Nabi Muhammad terus. Pengen niru, otomatis nggak bisa dibohongi. Kalau cinta kepada Nabi Muhammad, berusaha dia untuk niru Nabi Muhammad, untuk tidak melanggar Nabi Muhammad, untuk ngikuti Nabi Muhammad. Jadi ngikuti itu adalah buah daripada cinta. Tapi kalau orang mengikuti belum tentu cinta, tapi orang cinta pasti ngikuti. Contoh saja, kalau ada anak gadis gandrung sama pemain sinetron, sama-sama perempuannya, artis perempuan, digandrungi oleh seorang perempuan. Jadi seorang anak gadis kok gandrung sama tokoh sinetron artis, lihat perilakunya sudah unik. Beli baju kayak bajunya sang artis, lihat. Mau potong rambut kayak potongan rambutnya
artis dia. Cara lenggak-lenggok jalannya kayak artis. Cara makannya pun niru kayak artis. Itu karena apa? Di dalam hatinya ini karena nyambung dengan artis tersebut. Ini permasalahan. Jadi kalau sudah orang cinta itu mau tidak mau ngikut. Tapi kalau orang ngikut belum tentu cinta. Ini yang harus kita pahami. Maka makna kecintaan inilah yang sering disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ada orang berkata, aku hanya punya modal kecintaanku kepadamu, dijawab Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi kecintaan kepada Nabi Muhammad ini adalah mesin yang menjadikan anggota tubuh kita itu niru Nabi Muhammad. Tidak punya kecintaan gak ada artinya, nggak nyambung, ibadah kita nggak ada gunanya. Karena ibadahnya orang munafik. Kita harus tahu bahwasanya nyambung hati dengan Nabi Muhammad ini paling penting. Bahkan di dalam sholat sekalipun, sholat kita harus ingat Nabi Muhammad. Sholat adalah ibadah kepada Allah, ibadah kepada Allah kan. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan di dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah seolah-olah engkau melihatku dalam sholat. Allahu Akbar. Sholat kita harus melihat Nabi Muhammad. Sehingga perilaku sholat kita harus niru Nabi Muhammad secara persis. Ternyata tidak hanya sekedar niru perilaku zahirnya, tapi kita harus hati kita ingat Nabi Muhammad. Sehingga di akhir sholat kita mengucapkan satu kalimat namanya tasyahud. Kita mengucapkan tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, sampai kepada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyun, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Bukan salam sejahtera untuknya, tapi kita seolah-olah berdialog langsung dengan Nabi Muhammad. Dan di saat seperti itu semestinya Nabi Muhammad harus hadir di hati kita. Assalamu alayka, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Masya Allah, di dalam sholat masih perlu kita ingat Nabi Muhammad. Jadi kita perlu meningkatkan cara menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan sambung hati kepada Rasulullah. Jadi yang kita cari adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad yang perlu kita cari. Dan semua kita ini menginginkan anaknya baik. Semua dari kita itu pengen selamat. Bahkan semua dari kita itu pengen rezekinya luas. Semua dari kita pengen umurnya panjang. Masya Allah, ini keinginan-keinginan kita. Kalau kita punya anak banyak tidak kenal Nabi Muhammad, rugi. Kalau kita punya anak, kita gedekan, kita kasih makan, tidak kenal Nabi Muhammad, rugi. Ibu bapak pernah punya keinginan punya anak yang soleh solehah? Pernah bu? Baik, hampir semuanya bu ya. Kita semuanya menginginkan punya anak soleh solehah. Tapi saya mau tanya ini, pernahkah ibu minta kepada Allah, ya Allah jadikan anakku anak soleh? Pernah bu? Benar. Nah itu tandanya benar ibu. Kalau ibu pernah berdoa bahwasanya ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, benar. Jangan sampai ibu hanya pengen punya anak tapi nggak pernah meminta, tidak pernah berdoa bu ya. Harus didoakan. Bapak ibu pernah punya keinginan punya rezeki yang banyak? Pernah. Akan tapi kenapa tidak pernah berdoa, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang banyak? Pernah berdoa pak? Pernah berdoa ibu agar diberi oleh Allah rezeki yang banyak? Pernah. Masya Allah. Lah begitu. Itu menunjukkan ibu itu benar-benar pengen rezeki yang banyak. Karena ibu benar-benar pengen punya anak yang soleh, maka ibu berdoa. Kalau ibu menginginkan anak yang soleh tapi ibu nggak pernah berdoa, namanya bohong. Pengen punya anak soleh tapi tidak pernah berdoa. Jadi kalau anak pengen punya anak soleh harus banyak doa. Kalau pengen punya anak soleh tidak pernah berdoa, bohong. Jadi ibu banyak doa agar anaknya soleh. Baik. Sekarang mau tanya, pernahkah bapak ibu berdoa minta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad? Jadi selama ini kita jadi pembohong pengen cinta Nabi Muhammad. Innalillahi ya. Rupanya kita perlu banyak koreksi. Kita pengen cinta Nabi Muhammad, marhabana, nangis-nangis sallallahu Nabi Muhammad. Akan tapi rupanya sesuatu yang amat penting kita nggak pernah minta cinta kepada Allah. Ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Nabi Muhammad. Masya Allah, ini makna para kekasih Allah minta cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berikan kepadaku hubbak, cinta kepadamu ya Allah.
hubba habibika Sayyidina Muhammad, kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Bahkan ditambah, ya Rabbana, ya Allahumma habib ilayya ma ahabbahu habibuka Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cintakan kepadaku semua yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ini selalu didoakan, diminta oleh para ulama-ulama. Makanya hatinya nyambung kepada Nabi Muhammad. Kita ini rupanya bohong tadi, makanya kita nggak dapat cinta, karena kita selama ini kumpul-kumpul nggak ngerti yang kita cari. Kalau memang kita benar-benar mencari cinta kepada Nabi Muhammad, tentu kita akan mohon, ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadi yang kedua, yuk kita minta kepada Allah, karena Allah yang menciptakan cinta. Kalau sudah Allah menciptakan kepada kita cinta, memberikan kepada kita cinta kepada Nabi Muhammad, beres. Sehingga kita mudah ingat Nabi Muhammad. Nyambung perilaku kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, berarti malam ini kita harus jujur. Jadi harus tahu apa yang kita cari. Masa orang ngaku cinta Nabi Muhammad masih zalim kepada tetangga, sama orang tua kurang ajar, sama suami, waduh, ngomongnya lantang, sama istri kerjem. Ini adalah pembohong. Sudah begitu paling rajin hadir marhabanan. Marhabanan model apa itu ya? Kalau marhabanan dengan hati yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan santun kepada suami, santun kepada istri. Maka jangan jadi pembohong. Nah, ini malam ini kita akan tinggalkan kebohongan kita. Kita harus sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah bagaimana untuk meningkatkan atau untuk mempunyai cinta kepada Nabi Muhammad setelah kita berdoa. Yang ketiga adalah dengan agar kita bisa mewujudkan cinta setelah berdoa tadi, ada dua cara. Yang pertama, sering baca sejarahnya Nabi Muhammad. Sering baca. Kenal Nabi Muhammad, alhamdulillah ada buku-buku kecil sejarah Nabi, misalnya buku Al-Barzanji, Bibai, Simtuturor. Itu sejarah kecil, sekelumit kecil dari sejarahnya Nabi Muhammad. Dan itu dipilih oleh para a'immah, para imam, memang agar mudah dibaca. Diambil yang indah, ya semuanya indah dari Nabi Muhammad, tapi diambil dari sekelumit sejarah Nabi Muhammad. Muncullah kitab namanya Simtuturor, muncullah kitab Barzanji, muncullah kitab Bibai, tapi itu sekelumit. Dan sudah sekelumit pun kadang kita tidak memahami. Ini waduh, bagaimana kita bisa kenal Nabi Muhammad? Jadi perlu kita melanjutkan. Itu hanya muqaddimah. Dikatakan oleh Imam Habib Ali Ad-Didi, dia sekelumit dari sekelumit apa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lanjutkan para bapak ibu membaca sejarah Nabi yang banyak ya. Kita harus kenal Nabi Muhammad terus, setiap hari mencari berita tentang Nabi Muhammad. Kalau ada orang cinta tentang seseorang atau misalnya tokoh, apakah itu artis atau pemain apapun, lihat, kita selalu pengen tahu beritanya. Beritanya bagaimana, kabar kemenangannya, kekalahannya, selalu pengen tahu. Bagaimana orang yang pengen cinta Nabi Muhammad akan tetapi tidak pernah mencoba cari tahu tentang Nabi Muhammad. Jadi mulai detik ini, malam hari ini, ayo kita tingkatkan di rumah kita untuk kenal Nabi Muhammad. Ibu baca buku sejarah kalau bisa membaca. Paling tidak di rumah kita harus ada buku sejarah Nabi. Jangan sampai tidak ada buku sejarah Nabi. Maka kadang-kadang majalah mah banyak, ada majalah bola, majalah HP, tata boga, segala macam, masya Allah, busana. Tapi tidak pernah ada bukunya Nabi Muhammad. Buku cetakannya matematik, fisika, biologi, miliknya anak-anaknya. Tapi buku sejarah Nabi di mana? Mau dibawa kemana anak kita? Baik, harus kita punya satu buku yang mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku yang masya Allah bagus, ditulis oleh orang mutakhir, orang akhir zaman. Tapi buku itu indah, enak dibaca. Buku sejarah Nabi yang dikarang oleh Dr. Buti. Namanya Fikih Sirah Dr. Buti. Fikih Sirah, tolong ini dijadikan buku wajib. Sisihkan waktu untuk membeli buku ini. Biarpun bapak ibu nggak bisa baca, tapi buku ini beli dan disampul yang bagus, di tempat yang bagus, dirawat sampai anak-anak kita pada penasaran, buku apa sih kok bapak saya yang rawat benar buku ini, sehingga anak rindu untuk membaca. Nah, kalau perlu diwajibkan setiap hari anak kita membaca. Jangan sampai kita itu masuk neraka gara-gara kita tidak mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad.
Sinetron anak mau nonton setiap hari, bahkan sehari mungkin 3 kali. Bagaimana tidak kita kenalkan Nabi Muhammad SAW? Jangan-jangan kita ditahan nanti masuk surga gara-gara kita tidak mengenalkan anak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tolong baca buku sejarah. Kenalkan anak-anak kita kepada Nabi Muhammad. Ajari anak kita Nabi Muhammad. Mungkin ada ibu yang ngomong, saya itu bacanya saja susah. Melihat tulisan pun kadang-kadang double-double. Saya juga nggak pernah belajar gimana saya bisa ngajari anak saya kenal Nabi Muhammad. Para ibu, barangkali ada ibu yang bodoh tapi tidak boleh bodoh, tapi nggak boleh bebel. Bodoh boleh tapi harus cerdas. Gimana jadi orang bodoh tapi cerdas, Bu? Ini ceritanya ada ibu bodoh tapi cerdas. Jadi ada ibu itu baca mah nggak bisa. Sejarah Nabi juga nggak kenal, akan tapi ada rindu kepada Nabi Muhammad, tapi jadi cerdas. Sehingga dia punya anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun, itu setiap saat dikasih hadiah. Nak, kamu pengen apa? Saya pengen buah apel, Bang. Baik, nanti saya belikan buah apel, tapi syaratnya Dedek harus menyelesaikan tugas dari Mama. Tugas apa, Ma? Mama itu pengen tahu doa makannya Nabi Muhammad itu kayak apa. Tolong tanyakan kepada ustadz di sekolahan sana, nak ya. Nanti kalau sudah dapat pulang, nanti saya kasih buah apel. Jadi kalau pengen ngasih hadiah kepada anak itu di saat urusan dengan Nabi Muhammad, jangan menang matematik hadiah, dapat juara ini hadiah. Nabi Muhammadnya di mana? Jadi kalau urusan Nabi Muhammad baru kasih hadiah. Akhirnya anak umur 7 tahun pergi ke sekolah karena yang di benaknya adalah nanti dapat buah apel, nanti dibelikan apel sama mama. Sehingga sampai ke sekolah semangat tanya kepada guru, nggak milih gurunya itu. Pokoknya setiap guru ditemui ditanya. Kebetulan ketemu guru matematik. Pak Guru, ada apa nak? Pak Guru, doanya makan Nabi Muhammad tuh gimana sih? Ya kebetulan guru matematika ini kok pas nggak hafal ya. Cuman karena guru mak dia bisa gaya. Hafal ya? Nggak hafal Pak Guru. Oh gitu aja nggak hafal. Harus hafal ya? Iya Pak, tapi saya belum tahu. Bapak kasih tahu ya? Ya nanti saya kasih tahu ntar. Rupanya gurunya ini juga nggak hafal. Karena nggak hafal, dia posisinya sebagai guru mak, dia bergaya aja. Tenang saya. Ntar dulu ya. Waktu anak itu melihat ke sana, dia langsung pergi ke kamar guru. Diam-diam ke kamar guru nyari ustadz guru agama di mana ini. Oh, ada ustadz itu. Ustadz. Ada apa Pak? Ustadz, doanya makan itu gimana sih doanya makan Nabi Muhammad? Ustadz nggak hafal ya? Dulu saya hafal, sekarang Pak. Tolong tulisin Pak. Oh ya, ditulisin sama guru agama. Allahumma mau masuk TK lagi nanti kalau Allahumma barik lana. Akhirnya ditulis sama guru agama, Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Setelah ditulis diambil oleh guru matematik tadi. Sambil berjalan tuh sambil baca Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Langsung ke tempat kelas tadi, ke kelas. Siapa yang tanya tadi? Saya Pak. Ya apa lo ya? Iya Pak, nanti saya hafal. Nih, rupanya tulisan itu sama anak tadi mau diambil. Jangan diambil, tulis. Nanti tulisannya Bapak mau simpen juga tulisannya. Nanti tulis sendiri. Sebab Pak gurunya juga nggak hafal rupanya itu. Akhirnya anak itu nulis Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Pulanglah ini anak membawa tulisan. Sampai di rumah senangnya, Mama sudah dapat nih Ma. Dapat apa Ma? Tadi yang Mama minta tadi doanya. Ini Ma. Mama kan nggak bisa baca. Dedek yang baca dong. Dibaca sama dedeknya berkali-kali sampai Mama hafal, nanti baru dikasih buah apel. Allahumma barik lana. Dedeknya hafal, mamanya hafal. Rupanya guru matematik tadi diem-diem minumannya dibagi nanti. Minumannya dibagi nanti. Nanti tidak ada pembagian minuman nanti ya. Baik. Biar nanti aja karena gerakan-gerakan baik. Akhirnya sampai di rumah, Masya Allah, ibu hafal gara-gara anak, anaknya hafal, guru matematiknya hafal doa gara-gara anak kecil tersebut. Gara-gara ibu yang bodoh tapi cerdas. Maksud kami ini hanya contoh Bu, contoh. Jadi biasakan Bu, segala sesuatu itu adalah hubungkan dengan Nabi Muhammad. Pacu anak. Kalau perlu, Dedek, cara berbakainya Nabi Muhammad gimana? Yuk. Sampai ada seorang anak kecil tuh senang sama pedang. Kenapa kamu senang pedang nak?
senjatanya Nabi Muhammad. Ya kan begitu. Jadi sampai anak itu bisa ngomong Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Jadi besok diuji lagi. Besok saya belikan buah ini nak, tapi tanya cara tidurnya Nabi Muhammad gimana, doanya bagaimana. Sehingga sampai anak nanti tanya, mama suruh nanya apa lagi ma besok. Wah ini baru anak cerdas ini. Jadi karena pengen hadiah dari bapak ibunya, nggak apa-apa, hadiah dulu. Tapi diam-diam anak ini kenal Nabi Muhammad. Sekarang ini Masya Allah kita bisa membelikan hadiah. Gara-gara juara matematik anak kita belikan sepeda, dibelikan ini. Bagus, nggak apa-apa untuk itu. Tapi untuk Nabi Muhammad harus lebih banyak lagi. Dikit-dikit harus kita pacu anak kita urusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad, cara berpakaian Nabi Muhammad. Sampai ada pakaian yang dibenci Nabi Muhammad, pakaian ini, baju yang disenangi Nabi Muhammad, baju ini. Sampai anak kita benar-benar paham. Jadi ibu, bapak tidak perlu membaca buku tebel-tebel, ternyata langsung tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, caranya agar dekat kepada Nabi Muhammad. Selama ini bapak ibu yang sudah biasa menjalankan sunnah Nabi, maka tolong bagaimana hadirkan kalau kita melakukan sunnah Nabi, ingat Nabi Muhammad. Jangan sampai kita lalai. Jadi membiasakan para kekasih Allah, termasuk Sayyid Ahmad Al-Badawi, ternyata beliau itu selama ini menjalankan sunnah Nabi tidak mendekatkan hatinya kepada Rasulullah. Karena hanya menjalankan sunnah Nabi, tapi hati Nabi Muhammad tidak hadir di hatinya. Kalau ada orang meminum dengan tangan kanannya, ini belum cukup. Baru benar kalau kita ini menjalankan sunnah Nabi. Waktu kita meminum air dengan tangan kita, ingatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat Nabi Muhammad itu, sering-sering ingat Nabi Muhammad. Jadi jangan buru-buru menjalankan sunnah Nabi. Kalau anda ingin minum dengan tangan anda, ingat Nabi Muhammad. Kalau memasuk WC dengan kaki kiri, ini pendidikan Nabi Muhammad. Kadang kita menjalankan sunnah Nabi, yang diingat bukan Nabi Muhammad, tapi yang diingat tulisan buku hadis ini, kata Ustadz. Nabi Muhammadnya tidak diingat. Jadi kita sering seperti itu. Wah, menurut kitab ini disebutkan sunnah Nabi adalah begini caranya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah hadir di hatinya. Jadi kalah dengan buku yang dihafal omongan Ustadz. Ini bermasalah. Mungkin saja seorang ustadz masuk ke masjid menjalankan sunnah Nabi. Ada ustadz terlambat masuk ke masjid, sehingga kalau masuk masjid sunnahnya sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad, sunnah Nabi. Akan tapi ustadz yang melakukan sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, dia zahirnya menjalankan sunnah Nabi. Tapi apakah benar dia menjalankan sunnah Nabi? Tinggal apa yang ada di hatinya. Waktu melakukan sholat Allahu Akbar, yang diingat Nabi Muhammad atau yang diingat karena dia ustaz? Nggak enak kalau langsung duduk. Masa saya ustaz nggak sholat tahiyatul masjid? Loh, rupanya dia hanya melihat dirinya yang ustaz. Ustaz kan harus ngasih contoh. Masa saya ustaz langsung duduk, langsung Allahu Akbar karena saya ustaz, bukan karena ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bermasalah. Jadi membiasakan ingat Nabi Muhammad ini penting. Berapa kali bapak ibu membaca salawat dalam sehari? 1000 kali, Bu. Masya Allah. Baik, ibu membaca salawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Dari 1000 kali salawat yang anda baca, anggap saja 1000, Masya Allah, luar biasa ini para pecinta Nabi Muhammad. Kalau tidak punya bacaan salawat, waduh, berarti omongan kita itu omongan kosong. Sebab kalau orang cinta itu, Bu, kalau orang cinta itu kaidahnya begini, ibu punya anak yang sangat ibu cintai. Lah kok tiba-tiba pengen mondok, akhirnya ibu antarkan mondok. Setelah mondok ke Jawa Timur, ibu kan ingat, kangen sama anak, karena ibu sangat cinta kepada anaknya ibu. Lalu ada orang bertanya, ibu berapa kali ingat anaknya ibu? Berapa kali ibu ingat anaknya? Ibu nggak bisa jawab. Dia hanya bisa jawab gini, ibu ini, kalau saya mau makan, ingat anakku. Kalau aku lagi minum enak, ingat anakku. Mau tidur, ingat anakku. Dan begitu, itu cinta. Jadi ingat terus, dikit-dikit ingat. Jadi kalau suruh ngitung berapa kali ingatnya nggak bisa. Jadi dikit-dikit ingat Nabi Muhammad. Melihat anak sebaya anaknya, ingat anaknya. Lihat baju kuning kayak baju anaknya, ingat anaknya. Terus itu adalah cinta.
Nah, kok ada orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad tapi tidak ingat dengan Nabi Muhammad, ini kan kelewatan ya. Jadi kita harus memperbanyak. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, ternyata nggak punya wiritan salawatan, ini bermasalah. Kalau memang kita mencintai Nabi Muhammad, kita harus punya wiritan salawat. Berapa? Anggap saja 100 kali dalam sehari. Kalau perlu tidak perlu dihitung. Jadi setiap Anda di kamar baca salawat. Waktu ibu masak di dapur, Masya Allah, berapa menit, berapa jam di dapur dikit-dikit sallallahu ala Muhammad. Bukan menyenandungkan lagu-lagu yang nggak benar itu, bukan. Tapi salawat, salatullah, salamullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu hati yang cinta kepada Nabi Muhammad. Membaca salawat. Baik, ingat Nabi Muhammad. Membaca salawat. Jadi yang membaca salawat pun belum tentu benar tuh. Ada orang membaca salawat ya. Dari 100 kali ibu bapak membaca salawat, berapa kali ingat Nabi Muhammad? Ini pertanyaan. Kadang bu, Masya Allah baca salawatnya hebat. 4.444. Masya Allah, hebat, bagus. Tetapi yang diingat hanya, ya Allah sudah jam 10 masih 1000. Jam 11 baru 2000. Aduh lamanya 3000. Yang diingat bilangannya tadi, karena jumlahnya gede nih. Jadi bilangannya 4000. Sudah 4000. Tinggal berapa? 440, 400. Tambah berat. 200, 300. Yang diingat bilangan. Mana Rasulullahnya? Kita perlu berubah cara ingat, cara mengamalkan sunnah Nabi. Kita perlu sholawat yang berkualitas. Bukan, bagus 4400 tapi hadir Nabi Muhammad di hati kita. Ingat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang pernah dipukuli Nabi Muhammad di depan Ka'bah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang pernah lapar 3 hari 3 malam. Terus jadi membaca sholawat yang berkualitas. Ingat Nabi Muhammad. Ini makna. Baru setelah itu mulailah tumbuh makna kecintaan. Mulai tumbuh dan timbul makna kecintaan di hati kita. Jadi jangan menjalankan satu sunnah Nabi kecuali Anda biasakan untuk ingat Nabi Muhammad. Jadi jangan Anda melakukan sunnah Nabi kecuali berusaha begini loh Nabi Muhammad melakukannya. Bahkan di saat Anda tidak bisa melakukannya, Anda katakan, ya Allah, misalnya tangan kanan Anda sakit, lalu Anda harus meminum dengan tangan kiri. Ya Allah, aku harus meminum dengan tangan kiriku sehingga aku tidak bisa mengikuti kekasihmu Nabi Muhammad. Itu sudah sunnah. Karena tangan kananku sakit. Wallah, itu makna nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang sadar. Coba ibu, bapak, kalau anak kita minum dengan tangan kiri, ditegur atau tidak? Bu, ditegur kan? Jadi harus ditegur. Ini nak, dedek, jangan pakai tangan kiri, pakai tangan yang bagus sayang. Kan begitu ya? Ibu, ya. Jangan pakai tangan kiri sayang, pakai tangan yang bagus. Tangan kanan sayangku. Diingatkan seperti itu. Cuman cara mengingatkannya juga belum benar. Mana Nabi Muhammadnya? Kalau mengingatkan, sayang jangan minum pakai tangan kiri, minum pakai tangan kanan kayak Nabi. Loh, itu terus biasakan hal-hal kayak begini nih. Jadi nambung terus sama Nabi Muhammad. Bukan tangan bagus, tangan bagus. Apa sih tangan bagus? Semuanya bagus sama. Jadi kita ternyata perlu melatih nyambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah itu barulah kita nanti akan bisa menghayati kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mencuplik sifat Nabi Muhammad adalah pengasih. Penuh kasih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat kasih. Tidak pernah melihat orang lain dengan merendahkan. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau melihat orang yang bejat ternyata dengan penuh kasih. Maka dari itu ayo kita amalkan, jangan sampai kita punya mata merendahkan orang lain. Nabi Muhammad kalau melihat orang yang salah dengan penuh kasih. Kadang kita itu melihat orang lain dengan kesombongan kita. Misalnya bapak ibu ahli pengajian. Ibu yang pakai kerudung yang bagus, yang cantik, bapak-bapak pakai kopiah putih habis pengajian. Lewat terminal, di situ ada wanita-wanita yang menjual diri. Pelacur. Kemudian di saat seperti itu jujur. Apa yang ada di hati kita? Apa yang ada di hati kita di saat melihat orang bejat kayak begitu? Ada di antara kita mungkin mengatakan, ya Allah kasihan benar nih malam-malam begini. Ya Allah, di dunianya malam 6 jam 1 seharusnya pada istirahat di sini, masuk neraka. Allah. Siapa di antara kita yang melihat mereka itu justru hatinya terenyuh lalu memohon, ya Allah, ini umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan petunjuk dan bimbinganmu. Ayo.
Siapa yang kayak begitu? Kita tuh sering sombong kalau lihat orang. Kasihan ya Allah malam-malam begini. Kayak kita sudah punya surga saja. Jadi jangan melihat orang lain yang bejat sekalipun dengan mata merendahkan. Tapi lihatlah orang lain dengan mata kasih. Mungkin itu memang wanita yang menjual diri misalnya. Akan tapi cara melihat kita adalah dengan mata kasih. Ya Allah, jadikan dia wanita mulia di tempat suaminya ya Allah. Jangan sampai terus begini. Kalau perlu menitikkan air mata. Baru itu pecinta Rasulullah. Kadang kita sombong. Kasihan benar ya Allah malam-malam begini. Perempuan apa? Allahu Akbar. Ini adalah bahaya. Maka lihat cara melihat Nabi Muhammad kepada orang lain dengan mata kasih, tidak merendahkan. Nabi Muhammad melihat dengan mata kasih dan melihat orang lain dengan mata kasih, itu hakikat iman. Dan kesombongan di dalam hati jauh dari iman. Kadang itu sombong dengan karena kita apa? Makanya semakin tinggi pangkatnya di dunia ini, bukan hakikatnya. Ustadz semakin alim, ibu semakin solehah. Ini biasanya gampang melihat orang lain dengan merendahkan. Seolah-olah ngomong, coba kayak saya. Padahal dia belum punya jaminan surga loh ya. Jadi nggak orang, kasihan. Lihat orang lain kayak dia sudah di surga saja. Maka jangan seperti itu. Kalau Anda melihat orang yang melanggar syariat Nabi Muhammad, lihatlah dengan mata kasih. Hadirkan makna ini. Kalau kita ingin mengingatkan orang lain, ketahuilah kalau kita malam hari dia belum berdoa, kita pendusta. Jangan-jangan kita masuk bab sombong. Kita melihat orang lain bejat, misalnya sesat atau enggak benar atau perilakunya salah, maksiat. Sebelum kita mengingatkan dengan lidah kita harus sudah mendahului dengan berdoa. Minta, ya Allah, aku esok pagi mau ke tempatnya si B. Aku ingin mengingatkan dia, ya Allah. Berikan kepadanya petunjuk dan bimbinganmu ya Allah. Doa dulu, ini mata kasih. Bukan langsung, kamu ini enggak benar. Anaknya Pak Haji kayak begitu. Hah? Allahu Akbar. Jadi ini mata kasihnya Nabi Muhammad yang harus kita hadirkan. Mungkin ada tetangga kita yang belum sholat. Mungkin ada tetangga kita yang belum menutup aurat. Mungkin ada tetangga kita yang masih perilakunya enggak baik. Jangan memandang mereka dengan merendahkan, tapi memohonlah di tengah malam sebelum Anda keluar melihat mereka. Mintalah kepada Allah, ya Allah, tetanggaku yang itu ya Allah, punya anak gadis umur 17 tahun sering keluar malam ya Allah. Berikan bimbinganmu ya Allah. Jauhkan dari zina ya Allah. Muliakan dia ya Allah. Kirimkan suami yang bakal menghormatinya. Baru begitu. Itu cara pandangnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang sering kita lalai. Sehingga kalau orang lalai cara pandang ini, biarpun kayaknya ahli surga di dunia, dia adalah ahli neraka. Sebab dosanya merendahkan orang lain itu lebih gede daripada dosanya maksiat zahir. Mungkin ada seorang anak yang tidak pakai kerudung, dosa. Akan tapi merendahkan itu lebih gede dosanya. Yuk. Nah, makanya yang perlu kita tata hati. Mungkin ada ibu sudah pakai kerudung cantik, rapi, Masya Allah, jilbab, oh cantik. Tapi ternyata hatinya busuk. Gitu orang nggak mau pakai kerudung. Anaknya Ustaz gombal. Istrinya Ustaz gombal. Merendahkan orang lain. Ketahuilah, hati yang merendahkan lebih gede dosanya dari yang tidak pakai kerudung. Ini contoh saja. Jadi ini makanya jangan lihat orang lain. Maka kalau Anda yang sudah pakai kerudung ikhlas karena Allah, benar-benar Anda bangga dengan kerudung Anda, maka di saat Anda melihat orang yang belum pakai kerudung, yang ada sifat santun Anda, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, tetanggaku itu belum pakai kerudung ya Allah, berikan bimbinganmu ya Allah, kemudahan ya Allah. Kita mendoakan. Nah, ini makna. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain. Biarpun orang itu bejat, belum final. Akhir hayat kita itu nanti loh akhir. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka di saat kita ingin amar ma'ruf nahi mungkar, ingin mengajak orang lain kepada kebenaran, dahulukan makna kasih sayang. Jangan sampai kita tertipu oleh setan. Dan kasih sayang ini perlu dihadirkan dalam kehidupan kita. Kita melihat saudara kita termasuk merendahkan orang lain, itu menjadikan sebab hidayah kita dicabut oleh Allah. Kalau ada orang merendahkan orang lain, itu menjadikan sebab dicabut hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada orang, ibu, bapak, ada orang di atas gunung ahli ibadah, wali, kalau zaman sekarang disebut wali. Enggak pernah maksiat, sujud, puasa, sholat, puasa. Kemudian ada preman pasar. Ada preman di tengah pasar.
Ya kerjaannya maksiat ya, minta duit, mabuk, segala macam. Suatu ketika yang ada di atas gunung ini kehabisan bekal, maka dia harus turun ke pasar. Yang di tengah pasar ini kok tiba-tiba tergerak hatinya. Tergerak hatinya ingin ketemu kiai yang ada di atas. Karena waktunya bersamaan, mau tidak mau mereka berpapasan di tengah jalan setapak. Orang yang di atas gunung, orang yang ahli ibadah ini luar biasa. Berjalan itu sampai dipayungi mendung, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini adalah wali besar, anggap saja begitu. Turun ke bawah, yang preman naik ke atas, berpapasan di tengah jalan setapak. Karena jalan setapak kalau nggak ada yang ngabrakan. Rupanya sang preman itu melihat sang kiai ini kaget. Melihat ulama ini kaget. Astagfirullahaladzim, kenapa saya ketemu di sini? Aku pengen ketemu di atas, aku belum siap. Begitu terkagumnya sang preman ini kepada sang kiai, sampai dia duduk di jalan setapak sambil memberikan isyarat dengan tangannya, mangga, maksudnya silakan lewat kiai. Sang kiai pun akhirnya melewati sang preman tersebut. Dan setelah sang kiai melewati sang preman, premannya masih melihat sang kiai dengan penuh hormat. Sampai sang kiai itu hilang dari pandangannya, tapi kiai tidak hilang dari hatinya. Tapi apa yang terjadi? Di saat sang kiai melewati sang preman tadi, melihat sang preman itu, apa yang ada di hati sang kiai? Si busuk ini mau kemana itu? Si kotor mau kemana? Si preman rusak pasar mau kemana ini? Sehingga dia tidak mengucapkan salam, tidak menyapa hendak kemana dengan sombongnya. Apalagi sang premannya terduduk minggir, dia langsung bangga. Memang saya layak untuk dihormati, saya layak untuk dimuliakan. Dia melangkah begitu saja, hatinya tidak pernah nengok kepada orang tersebut, tidak mengucapkan salam. Apa sabda Nabi, cerita Nabi? Ketahuilah, sang preman modal kagum dan cinta kepada ulama, maka seketika itu oleh Allah diberi hidayah. Tapi sebaliknya, biarpun orang amalnya baik, sholatnya setiap malam, puasanya setiap hari, karena merendahkan orang lain, maka saat itu menjadikan sebab dicabut hidayahnya oleh Allah. Jadi gara-gara merendahkan. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kita merendahkan siapapun. Maka kami himbau, tidak usah takut kita kepada ulama. Ulama nggak akan merendahkan. Jadi mungkin ada di antara kita yang belum bisa sholat, datang ke ulama nggak akan dipermalukan. Ada di antara kita mungkin yang masih nggak benar, saya pengen benar, datang ke kiai, bakal ditolong. Kiai itu memuliakan, nggak akan, bahkan lebih bangga. Kalau ada datang ke rumah kita misalnya, ada datang ke rumahnya kiai, seorang preman, pemabuk, pembunuh, pezina, waduh, masya Allah, datang, sangat bangga itu kiai. Kenapa? Dikirim oleh Allah orang tobat. Kalau aku datang ke sendiri belum tentu diterima. Jadi kita harus berani, nggak usah takut kepada para ulama. Ulama Allah penuh kasih, ulama Allah rahmat, ulama Allah niru dari Muhammad SAW. Ini sifat yang mulia. Sebab ada sebagian orang putus asa, nanti datang ke kiai saya diolok-olok lagi. Enggak, sebejat apapun orang datang kepada ulama akan disambut. Ketahuilah, orang yang punya dosa, segede apapun dosa itu cepat tobat. Kalau sudah tobat seperti tidak punya dosa. Jangan sampai kita belum tobat mati dulu. Na'udzubillah. Maka sekarang kesempatan ini, Maulid Nabi ini adalah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal kepada Allah, datanglah kepada ulama, majelisnya ulama. Jangan dikatakan dosaku sudah amat banyak, Allah tidak akan mengampuni saya. Tidak, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Dan ketahuilah, pintu maaf Allah dibuka bagi siapapun yang mau. Ini jangan sampai, aduh saya nggak mau lah, malu, saya kiai, nanti saya dimarahi lagi. Enggak, kiai tidak akan marah. Nabi Muhammad punya akhlak yang sangat mulia. Ada orang pemabuk datang, ya Rasulullah aku punya hobi mabuk. Tidak langsung ditampar, tidak. Hanya dikatakan, baik, kalau memang kamu punya hobi mabuk, sekarang harus janji dengan saya ikatan persahabatan yang serius. Ya Rasulullah, aku siap menjadi sahabatmu yang serius. Satu. Yang kedua, di dalam bersahabat kita tidak boleh saling berbohong ya. Iya ya Rasulullah, insya Allah saya bisa. Mikir dia, kok nggak dimarahi ya saya mabuk. Akhirnya pulang tuh, ketemu dengan teman-temannya lagi. Ingat kelembutan Rasulullah. Saya sahabatnya Nabi Muhammad sekarang, dan saya tidak boleh bohong. Akhirnya mau minum lagi. Saya nanti kalau ditanya Nabi Muhammad gimana? Saya kan tidak boleh bohong, lihat.
Akhirnya nggak jadi minum lagi. Akhirnya balik lagi, ya Rasulullah, aku sudah tidak mau minum lagi. Karena dia tidak ingin bohong dengan Rasulullah SAW. Jadi kelembutan Rasulullah untuk mengambil hatinya orang itu. Jadi nyaman kalau duduk sama ulama, nyaman, enak. Itu aslinya seperti itu. Jadi makanya nggak usah takut dengan ulama-ulama Allah, ulamanya Rasulullah SAW. Itu sifat rahmatnya Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad itu sangat rahmat, mengajari rahmat kepada anak kecil, kepada istri, kepada suami. Bahkan Nabi Muhammad mengajari rahmat kepada binatang. Binatang, sampai kalau pengen menyembelih binatang, tolong tajamkan pisaumu itu. Agar rahmatnya. Arih dhabihataka. Jangan sampai engkau menyiksa di dalam menyembelih binatang. Sampai hal kayak begitu itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk yang paling diperhatikan Rasulullah adalah, wahai kaum muslimin, di dalam rumah tangga. Jangan dianggap nih rumah tangga ini gampang di dalam menjalani hidup ya. Ternyata ada tanggung jawab besar di dalam rumah tangga. Dan Nabi Muhammad memberikan contoh kasih sayang. Kalau seandainya ibu ada seorang wanita ngomong kasar sama orang laki-laki yang ada di pasar sana, ibu, kalau ada seorang wanita ngomong kasar kepada laki-laki yang di pasar sana, hukumnya dosa, ini nyakiti orang. Bagaimana jika yang dikasari adalah suaminya? Dosa di atas dosa. Ada seorang, biarpun ibu ini hadir pengajian setiap hari, bu, nggak ada surga baginya. Biarpun tahajudannya setiap malam, nggak ada surga. Nabi Muhammad sudah menyebutkan, inna imra'atan taqumul laila. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna imra'atan taqumul laila wa tasumun nahar. Ada seorang perempuan kerjaannya siang harinya puasa, malamnya sholat malam. Tapi dia ngomong yang jelek ke orang lain, termasuk tetangganya, kepada suaminya ngomong jelekit kepada tetangga. Khairu anna laha syai'an tu'dhi bihi jiranaha. Cuman saja kalau ngomong jelekit sama tetangganya, apa jawab Nabi? Innaha finnar, dia di dalam neraka. Jelekit sama tetangga jadikan sebab masuk neraka. Bagaimana jelekit sama suami? Oh, nggak ada surga. Biarpun pengajiannya setiap hari, nggak ada surga, bu, kayak begitu. Insya Allah ibu-ibu ini ahli surga semuanya. Ada lagi suaminya, biarpun wah ustadz ceramahnya setiap hari di mana-mana, waduh, hadir maulidnya setiap hari, akan tapi kejam sama istri. Ada tidak suami mukul istri, bu? Nggak ada kan? Nggak ada. Suami mukul istri, insya Allah nggak ada ya? Ada. Nggak ada, pak. Di sini nggak ada, insya Allah. Di tempat lain mungkin ada. Jadi kalau ada suami mukul istri, ketahuilah, seorang laki-laki mukul wanita di tengah pasar, hukumnya dosa. Bahkan dikatakan bahwasanya termasuk dosa gede minal kabair. Dosa gede adalah mukul orang muslim. Jadi memukul orang muslim dosa gede. Ini orang muslim seperti apa? Orang muslim yang tidak ada hubungannya dengan kita, kecuali hukum agama. Kalau orang muslim yang kita pukul adalah tetangga, dosa di atas dosa. Kalau orang muslim yang kita pukul adalah kerabat, dosa di atas dosa. Lah kalau orang muslim yang dipukul adalah istrinya, waduh, neraka paling dalam. Biarpun jubahnya lebih gede dari ini, neraka, gitu saja langsung. Cuman sadar itu yang susah. Kadang denger begini masih iya ya, nempeleng lagi besok karena nggak sambung dengan Nabi Muhammad SAW ya. Ini permasalahan. Jadi nyambung dengan Nabi Muhammad tidak akan dolim, karena Nabi Muhammad marah jangan sampai ada suami dolim kepada istri. Insya Allah di sini tidak ada dolim kepada istri. Amin. Subhanallah, ahli surga semuanya pecinta Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ibu yang perlu dibina juga adalah rumah tangga. Nabi Muhammad sangat memperhatikan rumah tangga. Jadikan rumah tangga yang indah, penuh kasih, penuh kecintaan. Sehingga apa? Suami istri ngaji bareng enak, sholat tahajud bareng. Masa istri bangunin tahajud ditendang sama suami sampai matanya biru, kan tidak enak ya. Nyuruh sholat saja sampai ditempeleng. Ini kan kasihan bener tuh istri. Ada, bu, seorang wanita itu nyuruh suaminya sholat sampai dipukul sama suaminya. Kalau ada atau tidak kayak gitu? Nggak ada di sini. Ibu ini baik-baik suaminya ibu nih. Harus jujur, bu. Kalau enggak saya doain jawabnya tadi. Kalau sudah ya sudah, enggak perlu doain karena sudah baik ya. Kalau sudah baik beres. Yang belum didoain nanti. Yang suaminya belum baik dapat doa malam ini insyaallah. Jadi harus ini. Kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW ini penting. Jangan sampai ada kezaliman, ibu. Kadang-kadang masya Allah, apa yang dicari di dalam rumah tangga? Ngomong sama suami kasar, sama istri kasar.
Nabi Muhammad penuh kasih dengan istri beliau, dengan Siti Aisyah lembut. Dan bahkan kalaupun Nabi Muhammad menemukan kekurangan, itu tidak langsung disebutkan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad menjaga perasaan istrinya. Kalau ada kekurangan tidak langsung mengatakan, Aisyah kenapa kau lakukan begitu? Bahkan dikatakan, aku ini bersama Nabi Muhammad itu tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan, kerjakanlah itu, atau jangan kerjakan itu. Oh, bagaimana Nabi Muhammad tidak pernah memerintah lakukan itu, dan juga tidak pernah mengatakan jangan lakukan itu. Subhanallah, begitu mulianya akhlak Nabi Muhammad. Jadi ada dua kemungkinan, karena dua kemungkinan dan kena semuanya. Karena akhlak Nabi Muhammad mulia, satu. Yang kedua, karena istri Nabi Muhammad tanggap. Jadi sebelum minta kopi sudah dibuatkan kok. Nggak usah nyuruh nih. Jadi jangan sampai istri suami kehausan, istrinya masih lupa. Katanya, mak, iya bang, saya ambilin air putih. Sampai di belakang berhenti lagi. Ditunggu sama suaminya, nggak datang-datang air putihnya. Sudah begitu lupa datang, mak, air putihnya mana mak? Aku nanti lupa nih. Sudah yang kedua lupa lagi. Ini kan bermasalah ya nih. Jadi ini antara yang perlu kita wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kita. Khususnya adik-adik. Adik-adikku yang belum mendapatkan pasangan. Yang paling penting adalah mencari pasangan itu yang soleh. Yang bisa menghargai Anda di dalam rumah tangga Anda. Di rumah Anda, Masya Allah. Sebab kadang ini Masya Allah, menikah itu indahnya hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Setelah itu yang ada adalah berantem melulu. Masalahnya macam-macam. Kadang-kadang perbedaan pendapat saja, belanja di sana rame, belanja sini rame. Hanya masalah sepele. Kadang-kadang begitu caci maki, binatang, nama binatang keluar semuanya. Dan insya Allah itu tidak ada di tempat ini. Kalaupun ada, tolong dihentikan. Jangan mencari neraka dengan pasangan kita, suami kita, istri kita. Hidup rumah tangga harus indah. Sehingga di dalam perjalanan dakwah kami menekankan 2 hal. Keharmonisan rumah tangga yang pertama, yang kedua pendidikan anak. Kenapa kok kita seperti itu? Sebab kita itu kadang-kadang membuka satu waktu untuk konsultasi. Ya Allah, kita buka waktu 2 jam atau 3 jam konsultasi. Banyak suami istri yang ribut melulu. Kadang-kadang 2 jam dibuka itu sampai 15 keluar pasang. Sehingga yang kami pikirkan, apakah semua keluarga kayak begini? Tapi insya Allah tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa ada orang di dalam menjalani hidup rumah tangga itu adalah dengan penuh keributan. Permasalahannya apa? Semuanya tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Ya, ini kita kembalikan. Kalau Anda mempunyai istri yang pecinta Rasulullah dan benar-benar cinta, nggak akan dolim kepada Anda, wahai para suami. Kalau Anda, wahai para istri, mempunyai suami yang pecinta Nabi Muhammad, tidak akan dia zalim kepada Anda. Cinta yang sesungguhnya, kecuali cinta palsu ngaku cinta Nabi Muhammad. Kalau kelihatannya sholawatannya berapa ribu, marhabanannya setiap hari, maulid Nabi setiap hari hadir, kok masih jahat kepada istri? Ya ada maulid bagi dia. Karena Nabi Muhammad marah. Katanya cinta Nabi Muhammad, paling dibenci Nabi Muhammad zalim kepada istri. Ini termasuk di dalam disebutkan Nabi Muhammad bahwa kezaliman yang paling besar adalah zalim kepada orang yang ada hak atas dia. Zalim kepada orang yang ada hak atas dia, ini adalah zalim di atas kezaliman. Nabi Muhammad sangat indah, dan insya Allah malam hari ini kita gunakan untuk koreksi diri. Jangan sampai, kalaupun harus ada amarah ditahan. Kemudian kalau mohon maaf, kalau cekcok berlarut-larut, cari solusi. Jangan biarkan terus begitu. Sebab kalau suami istri itu tidak indah, itu mukaddimah masuk neraka. Kenapa? Tentu ada yang zalim. Yang zalim itu masuk neraka. Kemudian nanti akan lahir anak-anak yang belajar dari bapak yang tidak baik. Anak jadi jahat. Jadi kalau dalam rumah tangga tidak indah, rumah tangga tidak mulia, rumah tangga tidak bahagia, biasanya anaknya jadi tidak baik. Dan ini musibah bagi kita. Jadi malam hari ini kita insya Allah akan bangun rumah tangga. Nah, kalau rumah tangga kita sudah baik, baru nanti kita arahkan kemana? Kita arahkan kemana? Ayo senang ke masjid, senang melakukan sholat berjamaah, bareng-bareng datang ke masjid. Nah kalau anak di rumah berantem, biarpun bapak ngajak ke masjid, bapak sendiri kak begitu, gimana ngajak ke masjid? Jadi sekarang kita perlu benah diri, jadi bapak yang baik pecinta Rasulullah. Jadi kalau ngajak anak kita, ayo ke masjid, bapaknya santun. Istri yang ngajak ke masjid, istrinya santun. Nah, tetangga ngajak ke masjid, santun, indah dengan caranya Rasulullah SAW, maka masjid akan makmur, masjid akan indah, sehingga budaya sholat berjamaah di masjid atau kumpul di masjid, melakukan pengajian di masjid akan marak. Dan ingat, jangan ramenya hanya di acara begini saja.
Ini hanya momen-momen untuk menggugah hati. Tapi kenal Nabi Muhammad, tolong dilanjutkan di rumah kita, membuat renungan semua. Jangan dolim dengan orang di kiri kanan kita. Ibadah boleh pas-pasan. Sehingga kalau ada orang itu begini, ibu, bapak, sholat fardunya hanya sholat 5 waktu saja, nggak pernah sholat sunat. Puasa Ramadan saja, nggak lebih. Zakat kalau memang punya kewajiban zakat, haji sekali. Ketahuilah, dia sudah masuk surga asalkan tidak dolim kepada sesama. Jadi kadang itu kita ditipu, sholat tasbih setiap malam, puasa Senin Kemis nggak pernah putus, puasa Daud luar biasa, tapi dolim kepada sesama, itu neraka. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. 3 hal. Yang pertama, Bu, syukuri bahwa kita masih menjadi orang yang bisa merayakan maulid. Kedua, mintalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, dalam menjalankan sunnah Nabi, upayakan kita bisa selalu ingat Nabi Muhammad SAW, agar kita bisa benar-benar sampai kepada hakikat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itu, ayo kita terapkan kehidupan kita sehari-hari dengan mensuri tauladani Nabi Muhammad, niru Nabi Muhammad, ya, dengan gaya hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami ya Allah kerinduan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, cintakan kepada kami semua yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan rindukan kepada kami semua yang dirindukan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, yang mendambakan kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka berikan kepada kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kehidupan kami adalah kehidupan ya Allah, kehidupan yang kami jalani karena ingin meniru kekasih-Mu Nabi Muhammad, mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, jadikan istri-istri kami adalah istri yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, suami-suami kami ya Allah, suami yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, anak-anak kami, anak-anak yang mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Perkenalkan kekasih-Mu Nabi Muhammad di hati anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai anak kami mengidolakan sesuatu yang dibenci oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jika ada di antara yang hadir ya Allah saat ini lebih mengagumkan selain Nabi Muhammad, jika ada di antara yang hadir mempunyai anak yang kurang kenal kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka kami mohon berkat majelis yang mulia ini, jadikanlah anak mereka anak yang kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ingatkan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ingatkan hati kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad setiap saat ya Allah, setiap saat ya Allah, setiap saat ya Allah. Jangan sampai kami lalai dan lupa kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, semua yang ada di tempat ini punya hajat, maka kabulkan hajat mereka berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ada di antara hajat mereka ya Allah, ingin Kau lapangkan rezeki mereka, maka lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah untuk bekal ibadah, untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ada di antara mereka ya Allah yang sakit ingin sembuh, berikan kesembuhan ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ada yang punya hutang ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan untuk membayar hutang mereka ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada di antara kami yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, maka kami mohon gantilah dengan yang halal penuh berkah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ada di antara kami ya Allah yang banyak dosa, kami banyak dosa ya Allah, maka ampuni kami semua berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang hadir ya Allah, ada suami yang sering zalim kepada istrinya ya Allah, berikan kelembutan hati, kenalkan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan jadikan ia semakin kasih dan cinta kepada istrinya hingga tidak zalim lagi ya Allah. Kami tidak rela jika dia berbuat zalim, sebab kezaliman yang ia lakukan menghantarkan ke neraka jahanam ya Allah. Dan ya Allah, ya Allah, jadikan ia semakin kasih
cinta dan mengabdi kepada istri. Ya Allah, dan jika ada salah di antara yang hadir, ada wanita yang kurang ajar kepada suaminya, zalim kepada suaminya, kami mohon lembutkan hatinya ya Allah. Lembutkan hatinya, berikan kecintaan yang sesungguhnya kepada suaminya, sehingga mudah baginya untuk mengabdi, berkorban, membantu ya Allah, menolong suaminya ya Allah, sehingga hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu. Ya Allah, di antara kami ada yang belum menikah dan mereka ingin menikah, maka kami mohon berikan kepadanya ya Allah pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada mereka keturunan anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, makmurkan majlis ini berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Berkailah semua yang hadir di tempat ini, yang berjuang di tempat ini, yang bersedekah di tempat ini ya Allah, yang berjuang dengan harta, jiwa hartanya, yang berjuang dengan pikirannya, yang berjuang dengan tenaganya. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing orang lain berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari mendendam berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jika ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan orang lain berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jika ada di antara tetangga-tetangga kami ya Allah yang masih jauh darimu ya Allah, yang belum baik ya Allah, jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan salat, jika ada di antara mereka ya Allah yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, atau yang lainnya yang masih melakukan dosa, maka kami mohon hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu dan ampuni mereka, berikan kesadaran dan jauhkan kami semua dan masyarakat kami, anak keturunan kami ya Allah, dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi, padahal zina adalah kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Dan aibnya zina akan senantiasa menempel di jidat-jidat pelakunya, sanak keluarganya akan malu semuanya. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dan anak keturunan kami dari zina yang hina dan kau hinakan. Dan jika ada di antara kami yang hadir ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka sehingga tidak ada yang tahu ya Allah, dan hanya Engkau yang tahu, dan tutup aib mereka kelak di akhirat dan ampuni mereka ya Allah hingga tidak kau seksa lagi di akhirat ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu di antara yang hadir masuk neraka gara-gara zina ya Allah, zina yang busuk ya Allah. Jaga kami dari zina ya Allah, jauhkan kami dari zina ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan. Rindukan kami kepada kekasih-kekasihmu, rindukan kepada kami kepada majlis ulama-ulamamu ya Allah. Ya Allah, ringankan kaki kami untuk menuju tempat yang mulia, dan jauhkan kami dari menuju tempat yang kotor. Ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami ya Allah semuanya husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, dan berikan kepada kami ya Allah kemudahan bernyawa kami, kemudahan untuk mengucapkan dengan hati dan lidah kami, mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.